Oke, semangat pagi rekan-rekan semuanya, semangatnya selalu pagi dan selamatnya boleh selamat siang bagi Indonesia bagian barat, tengah, dan timur. Ya, kita tidak terasa setahun sudah eh, melalui tahapan-tahapan untuk berlatih dan juga belajar, ya, serta juga kita melakukan trading bareng. Di dalam aktivitas kita trading ini, kita sudah mereview bahwa tahun ke belakang itu evaluasi dari hasil trading kita bisa kita jadikan pertanggungjawaban sebagai uh, hasil annual yang kita dapat. Oke, sebentar saya akan musik. Oke, sekali lagi saya ucapkan Happy New Year atau selamat tahun baru bagi seluruh rekan-rekan traders yang melewati tahun 2021 menuju tahun 2022. Ya, harapan selalu ada dan semoga di tahun ini kita menjadi lebih baik secara mindset, secara attitude, dan juga melakukan money management yang baik di dalam aktivitas trading kita. Karena trading yang benar adalah trading yang bisa mengelola risiko kita sehingga secara hasil bulanan, semester, bahkan annual positif dari aktivitas perdagangan yang kita miliki. Dan hari ini saya tidak membahas tentang basically tentang trading, ya. Kita hari ini akan membahas review dan outlook satu pekan ke depan, ya, mereview dari kegiatan atau aktivitas pasar pada satu pekan ke belakang, juga menganalisa, memprediksi, meramal. Meramal bukan berarti hanya sekedar cap-cipcus, ya, meramal dengan dasar pengetahuan dan dasar pengalaman yang kita miliki sehingga ramalan atau prediksi kita menjadi sebuah probabilitas yang besar. Karena semua analisa dalam sebuah bisnis itu belum terjadi. Jadi yang belum bisa terjadi tersebut dinamakan prediksi. Dan prediksi kita berdasarkan pengetahuan dan pengalaman dapat kita lakukan secara baik dan benar karena trading ini adalah bagian dari perdagangan. Selalu kita jaga money management serta selalu kita jaga risiko atau kita jaga toleransi kerugian kita dari kerugian yang kita sepakati. Oke? Dan tema untuk satu pekan ke depan masih menyanggung mengenai kasus Omicron, ya, di mana tahun baru ini risk on melanda atau aset-aset resiko seperti komoditas berbasis resiko, minyak mentah, mata uang berbasis resiko atau berbasis komoditi itu menguat semua. Dan dolar Amerika sepekan kemarin itu sempat melemah dikarenakan investor mengabaikan dampak dari Omicron. Oke, jadi poin-poin utamanya adalah pasar investasi global dalam pergerakan konsolidasi karena libur akhir tahun. Investor di pasar umumnya risk on mengabaikan varian Omicron yang mengangkat indeks bursa saham menguat, ya. Dan kita perhatikan lagi saham-saham di Amerika Serikat ataupun juga komoditas logam mulia sempat menguat di akhir tahun karena kekhawatiran terhadap Omicron itu sudah investor anggap biasa-biasa saja dan mengambil tindakan untuk membeli aset-aset beresiko sehingga mata uang dolar Amerika sebagai aset aman atau safe haven itu melemah atau taking profit, ya. Dan memasuki tahun 2022 ini sentimen ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed, ya, mungkin akan lebih cepat dan nampaknya akan berpotensi membuat dolar menguat. Nah, jadi mohon hati-hati, mungkin saja penguatan aset-aset resiko awal tahun ini itu adalah aksi dari efek risk on dan efek dari dolar Amerika Serikat. Pasar menanti dari ekspektasi The Fed untuk kenaikan suku bunga ini membuat efek aset resiko dibeli dulu sekarang, ya, atau diburu pasar terlebih dahulu sehingga begitu efek dari FOMC nanti di bulan depan, ya, bulan ini ada FOMC minute,
maka itulah suatu respon pasar terhadap apakah dolar Amerika ini menguat karena faktor dari kenaikan suku bunga Amerika Serikat yang direncanakan pada kuartal akhir kemarin ya, ataupun juga ekonomi projection dari kuartal terakhir tahun 2021, sehingga pasar pun juga melihat respon untuk The Fed mungkin lebih cepat dan berdampak dolar Amerika menguat pada hawkish-nya nanti ya. Karena sekarang masih dalam kondisi wacana ya, di mana wacana ini berdampak dolar pun juga bisa melemah ataupun juga taking profit sampai ada realisasi kenaikan suku bunga yang disampaikan oleh The Fed. Nah, mungkin dolar ini melemah sementara, mungkin dalam minggu ini sampai menjelang non-farm payroll ya, atau data tenaga kerja Amerika Serikat yang pada dirilis Jumat nanti. Jika memang tenaga kerja bertambah, itu berdampak terhadap dolar Amerika menguat. Dan itu juga acuan untuk kenaikan suku bunga pada periode kuartal pertama ini menjadi terrealisasi ya. Oke, kita lihat secara kalender ekonomi. Mungkin saya menggunakan kalender ekonomi Forex Factory ya. Oke, data tadi saya ambil sumbernya dari Trading Economic ya, week ahead ini ya. Di mana di minggu ini FOMC minutes dan NFP atau data tenaga kerja Amerika Serikat menjadi trigger utama untuk pasar melakukan aksi penjualan dan pembelian. Tetap secara gelombang kita perhatikan struktur teknikal, bukan hanya sekedar struktur fundamental saja. Nanti kita masuk pada teknikal sebagai level entry dan exit. Oke, untuk satu pekan ke depan, di hari ini sebagian besar pasar masih tergolong libur, tetapi market sudah bergerak ya. Mungkin saja di dalam saat market libur ini ya, spekulan bisa saja masuk, dan mohon hati-hati jika memang ada penguatan atau pelemahan dari sebuah market itu dilakukan oleh spekulasi pasar ya, di mana pelaku-pelaku pasar seperti bank-bank besar itu libur. Tetapi ada faktor-faktor dari dampak lain seperti fund manager dan lain-lain itu melakukan aksi jual dan beli yang mungkin tanpa seperlakuan dari bank-bank besar ini ya. Oke, lalu di hari Kamis akan ada OPEC meeting ya, dan manufaktur PMI Amerika Serikat serta JOLTS atau iklan lowongan pekerja Amerika Serikat itu akan diumumkan. Jika iklan lowongan pekerjaannya bertambah, maka berdampak terhadap penguatan dolar Amerika Serikat. Dan di hari Rabu, ada ADP non-farm payroll atau ADP tenaga kerjaan Amerika Serikat, automatic data processing, di mana kalau automatic data processing-nya ini menguat, mungkin acuan sebagai NFP di hari Jumat ini berdampak positif searah dengan ADP-nya. Ya, ini sebagai filter kita saja untuk fundamental analisis. Nanti secara teknikal tetap kita melakukan reaksi atau prinsip entry, yaitu adalah buy di support, sell di resisten, batasi kerugian, dan targetkan keuntungan. Itu aktivitas kita melakukan dagang, tetapi filter untuk fundamental atau data ekonomi ini bagian dari fundamental ini sebagai acuan atau filtering kita untuk entry. Jangan sampai kita melakukan pembelian atau penjualan begitu data ekonomi ini dirilis, sehingga begitu datanya itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita akan terbawa kerugian. Oke, di hari Kamis dini hari nih, ya, mohon perhatikan. Ini juga dari data penting ya. Walaupun not to lend, tapi FOMC minutes ini sebagai mereminder kembali ya. Walaupun ini not to lend, tapi mereminder kembali bahwa rencana dari economy projection yang disampaikan pada Desember kemarin, apakah dipertajam lagi atau tidak, nanti kita dengar pada not to lend FOMC minutes di jam 2 dini hari. Ya, kita nggak perlu nontonin sih, hasilnya saja hari Kamis dini hari seperti apa. Jika hasilnya itu positif untuk dolar, maka kita bisa mencari peluang entry sesuai prinsip tadi.
buy di support, sell di resisten. Oke, di hari Kamis jam 10 waktu Indonesia bagian Barat pun juga ini ada data service PMI atau jasa ya. Jasa-jasa di Amerika Serikat, sektor jasa ini jika menguat, maka ini berdampak pada upah per jam ya. Karena yang melakukan aktivitas kerja ini dari manufaktur PMI serta service PMI ini jika memang menguat atau meningkat, maka diprediksikan berpotensi upah per jam di Amerika Serikat ini akan bertambah. Nah, ya, dari 0,3% sampai 0,4%. Ya. Dan jika tenaga kerjanya pun juga bertambah, diprediksikan NFP atau tenaga kerja Amerika Serikat di bulan Desember itu menguat, yang konsensusnya itu 410.000 tenaga kerja. Dari penurunan tajam di bulan November ya, yang dirilis pada bulan Desember, menurun 210.000 tenaga kerja sehingga berdampak terhadap pelemahan dolar Amerika Serikat. Ya. Dan kita perhatikan lagi, jika memang tingkat penganggurannya itu menurun, maka aktivitas pasar langsung merespon positif terhadap dolar Amerika Serikat ini akan menguat, ya, akan tajam. Karena apa? Karena penurunan dari pengangguran Amerika Serikat ini berdampak terhadap kenaikan suku bunga yang lebih cepat. Ya, jika penganggurannya turun dari bulan lalu, maka ini sangat rekor, ya, menjadikan sebuah rekor dan menjadikan sebuah prestasi dari sebelum pandemi ini. Penurunannya itu sudah menurun progresif, di mana penurunan ini pun juga akan berdampak terhadap kenaikan suku bunga ya agar lebih cepat dan juga berdampak terhadap dolar Amerika Serikat menguat. Oke? Dan kita simpulkan jika tiga data ini positif ya, ini market mover di bulan ini, di minggu ini ya, NFP ya. Kita akan lakukan live trading ya. NFP di jam 8 malam WIB saya akan buka untuk trading bareng ya. Dan kita perhatikan jika tiga datanya ini positif, data tenaga kerja positif, lalu data upah per jam positif, lalu data tenaga kerja positif, serta data tingkat penganggurannya pun juga menurun, maka berdampak terhadap dolar Amerika menguat secara teori. Dan sekali lagi, kita melakukan aktivitas trading itu adalah mengacu timing entry pada technical. Filtering terhadap data fundamental ini sebagai filter kita, lalu kita entry-nya berdasarkan technical, yaitu prinsip entry buy di support atau beli di harga murah, sell di resisten atau beli di harga tinggi, jual di harga tinggi, serta batasi kerugian dengan stop loss, serta targetkan keuntungan dengan taking profit. Nah, teknik SLTP akan kita lakukan hari ini, di mana lakukan live trading ini kita akan melihat peluang. Jika ada peluang entry kita lakukan eksekusi, jika tidak ada peluang entry kita akan lakukan pending order ya. Tidak ada peluang itu berarti bukan masuk dalam prinsip ya. Prinsip adalah beli di harga murah, jual di harga tinggi. Oke, inilah sederetan dari data ekonomi atau market mover satu pekan ke depan. Yang menjadi titik penting adalah NFP dolar Amerika Serikat, lalu FOMC minutes ya. Dan pada NFP nanti kita akan korelasi antara dolar dan Kanada. Jika Kanadanya ini melemah terhadap dolar, maka kita bisa buy dolar Kanada seperti yang sudah ya. Mungkin yang dari beberapa rekan-rekan trader di sini yang sudah ikut kelas saat live trading mungkin bisa tahu prinsip dalam aktivitasnya. Oke, sebelum kita masuk kepada technical, kita seruput kopi hitam tanpa gula dulu ya. Biasa kopi hitam itu lebih baik ya. Kita minum kopi 2 kali sehari pun juga tidak ada masalah. Tidak ada masalah dengan lambung. Kalau lambung itu merasa mual, itu bukan karena dampak kopi. Mungkin diakibatkan karena dampak stres terhadap pikiran, serta dampak ada penyakit memang luka di lambung sebelumnya. Dan kalau kita minum kopi
itu yang bahaya bukan kopinya, tetapi jika kita minum kopi dengan gula, maka yang berbahaya adalah gulanya. Mari para traders, kita seruput dulu kopi hitam tanpa gula. Mantap, Coach. Bukan endorse, tapi mengajak sehat. Oke? Sepakat, Coach. Ah, ini kebetulan kopi Bali nih. Dari kan. Oke, kita masuk pada technical ya. Wah, sesuai dengan prediksi nih Mas. Kita dimulai dari dolar indeks atau DXY. Ya. DXY secara mingguan memang terkonsolidasi di area supply. Oke. Selamat pagi Pak Himawan. Ya. DXY atau dolar indeks, kenapa kita mulai? Karena dari pergerakan dolar indeks ini sebagai poros tengah untuk beberapa pairing atau beberapa pair mata uang, serta poros tengah terhadap komoditas serta indeks saham. Ya. Kita perhatikan dolar indeks pada pergerakan mingguan terkonsolidasi dan menyentuh area supply yang kita sudah buat dari beberapa minggu nih ya. Jadi area supply ini kita buat sebelum harga pergerakan harga ini menuju ke sini. Jadi kita perhatikan bahwa dolar indeks ini menyentuh area supply atau resisten dan ada konsolidasi serta terjadinya koreksi. Tetapi secara tahunan kita perhatikan dari awal tahun sampai akhir tahun 2021, kesimpulan dari dolar Amerika Serikat ini adalah menguat secara demand ya, secara demand. Jadi penguatan dolar Amerika Serikat ini karena efek dari kuartal fundamental per kuartal ya, maksud saya ekonomi projection per kuartal itu positif dan respon pasar yaitu big boys ya, pasar itu pelaku pasar besar secara fisik yaitu bank-bank besar, lalu fund-fund manager besar, lalu retail yang melakukan transaksi fisik merespon atau membeli dolar Amerika Serikat karena rencana kenaikan suku bunga ini akan terrealisasi pada tahun ini. Sehingga penguatan dari awal tahun 2021 sampai akhir tahun 2021 ini ya, dampak dari dolar indeks ini menguat dan sekarang mungkin berpotensi taking profit ya. Berdampak taking profit. Bentar. Sebentar ya. Jadi dari pergerakan dolar Amerika Serikat ini terbentuknya sebuah pola grafik segitiga. Jika memang dia menurun adalah sebagai koreksi sementara. Perhatikan lagi ya, menurun ini karena koreksi sementara. Nah ini dari pergerakan weekly. Kenapa weekly? Kita lihat terlebih dahulu, karena kita kalau trading di awal pekan, selalulah lihat kesimpulan dari sepekan ke belakang. Ya, sepekan ke belakang ini apakah ada potensi koreksi atau melanjutkan naik dari pola-pola grafik serta pola-pola candle yang jadi acuan untuk satu pekan ke depan. Lalu setelah itu kita lakukan top down analysis atau top down approach, turun ke time frame yang lebih satu step dulu, di mana D1 pun juga terbentuk sebuah pola grafik pennant atau segitiga ini ya, bisa saja symmetrical triangle ya. Jika dia turun, maka ini berpotensi koreksi ke atas. Koreksi ke atas dan lanjutkan penurunan sampai ke area demand ini. Nah, itulah struktur dalam kita memperhatikan gelombang teknikal ya. Walaupun dampak dari kenaikan dolar Amerika Serikat dari awal tahun ini membuat tren pasar dolar Amerika Serikat menguat, tetapi yang namanya tren ya itu bukan garis lurus, tren itu adalah bergelombang. Nah, di dalam pergerakan tren dolar yang menguat, bisa saja ada terjadinya efek koreksi atau secondary reaction-nya turun dan melanjutkan turunnya, menaikkan kembali sampai ke
area support yang sudah kita tandai ini. Oke, jadi secara kesimpulan, dolar Amerika Serikat ini minggu ini berpotensi koreksi ke atas, lalu melanjutkan penurunan ke bawah sampai ke demand area. Di sini ada candle kejepit, ya, merah kejepit sendiri. Time frame D1 ini menandakan area demand menjadi sebuah area support, ya. Nah, jadi kalau misalkan di sini bisa saja melanjutkan kenaikan kembali pada dolar Amerika Serikat, ya, berpotensi. Nah, pergerakan dolar Amerika Serikat ini terhadap 6 mata uang inti, pertama adalah euro 60%-nya, lalu kedua adalah Japanese yen, ketiga terhadap pound sterling, keempat terhadap Canadian dollar atau loonie, kelima terhadap mata uang Swedia Kron, keenam mata uang Swiss franc sebagai korelasi untuk penggerak dolar Amerika indeks ini, ya. Oke, kalau misalkan dolar Amerika ini kan tidak bisa ditradingkan. Yang bisa ditradingkan adalah lawannya yang bobot besar 60% adalah euro. Oke, kita lihat euro dolar. Oke, minggu kemarin saya sudah lakukan analisa terhadap euro dolar. Euro berkorelasi terbalik terhadap dolar Amerika Serikat, ya. Dolar Amerika Serikat ini berpotensi turun atau berpotensi koreksi turun. Euro dolar pergerakan mingguannya berpotensi koreksi naik setelah dia penurunan mencari titik support dan melanjutkan kenaikannya lagi menuju ke area resisten yang akan diuji. Nah, di sini kita lihat pergerakan mingguan ada area psikologis, ini resisten, saya buletin hitam, ya, resisten dan menjadi support, ya. Dan support ini berdampak untuk mendorong harga euro terhadap dolar menguat ke area resisten. Sampai berapakah dia akan menguat? Oke, kita lakukan analisa fundamental teknikal dari Fibonacci. Kita cari support resistennya dengan Fibonacci retracement dari satu rally yang ini, ya. Ini kan satu swing. Swing ini. Swing ini. Dan ini satu swing ini menuju lagi ke bawah, ya, dan ke sini, ya. Maka di sini kita tarik Fibonacci dari ujung ini ke ujung ini dengan menurun. Ini saya hapus saja. Ya, tarik ini ke sini. Karena weekly saya berikan warna kuning. Saya menggunakan struktur prinsip warna, ya. Merah untuk monthly, kuning untuk weekly, hijau untuk D1, di bawah D1 itu adalah biru. Jadi merah, kuning, hijau di langit yang biru. Oke, ya. Ini berpotensi ke sini, ya. Kita lihat di sini ada 50% Fibonacci di harga, oh, kuningnya kurang terang nih, sebentar, ya. Kuningnya kurang terang. 1.15. Oke, nggak apa-apa. Jadi ini adalah sebagai support, ya. Ini sebagai resistennya, support ini menguat karena adanya resisten become support dan menjadikan area keseimbangan. Dan support resisten selanjutnya adalah ini support bawah sebagai majority support, weekly, ya, tapi terlalu tinggi, terlalu rendah. Ini resisten atas sebagai majority resisten. Oke, setelah itu kita top down analisis ke bawah ke D1 terlebih dahulu. Nah, D1 ini korelasi terbalik dengan dolar indeks, ya. Nah, dolar indeks ini potensi koreksi turun, lalu euro dolar ini potensi naik. Ya, tapi kenaikannya ini kita coba mencari titik entry buy di saat koreksi. Ya, entry buy-nya itu adalah ini kan area support atau area buy. Tetapi area buy ini belum tentu dia itu naik. Maka kita lakukan batasan toleransi kerugian kita itu adalah antara di bawah ini ataupun di bawah ini. Wah, kok nggak pasti naik? Ya, semua analisa ini kan prediksi sesuatu hal yang belum terjadi. Walaupun kondisi market itu di area support atau di resisten sekalian pun juga itu adalah berpotensi, ya, belum tentu naik atau belum pasti naik, ya, karena market itu bukan punya bapak kita, ya.
kalau kita bilang dia naik, pasti dia naik. Kalau kita bilang dia turun, dia pasti turun. Karena market ini adalah secara psikologis dan terbentuk karena aksi jual dan beli ya oleh pelaku pasar fisik, maka bisa saja pembelian atau penjualan itu mendominasi dan membentuk hukum supply and demand, dan itu pun juga belum terjadi dari sekarang. Ya, nah kita perhatikan bahwa ini adalah area support atau area demand. Dan di manakah di sini ada titik rendah sebagai batasan kerugian, ya ini atau ini nih. Oke, kita mundur ke bawah. Ini hijau ya garisnya karena D1. Kita mundur ke bawah. Nah, euro pergerakan grafik H4 sudah terjadi koreksi menguji resisten. Nah, di sini jadi resisten nih. Oke, kita bisa tarik trendline ini. Ini terbentuk trendline bisa nih ya. Nah, tarik trendline ini. Oke, jadi kita bisa juga tarik dengan Fibonacci retracement dari satu rally ini ke atas. Oke. Ini ya. Satu rally ini. Warnanya saya buat warna biru. Nah, ini ada suatu support ya. Jadi bisa jadi titik balik nih. Bisa jadi titik balik ini ya. Kenapa kok ini? Ini satu swing ya, satu swing. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada satu swing di sini ya. Bukan dari sini pun juga bisa, tapi pergerakan sangat kecil ya. Jadi ini bisa dijadikan patokan ya. Patokan untuk beli, karena kalau kita sell itu sudah terjadi penurunan. Kita coba menunggu sampai harga menuju support ini dan stochastic oscillator sudah tercapai 20%. Stochastic oscillator ini kita gunakan sebagai konfirmasi akhir ya. Konfirmasi akhir di mana kalau misalkan kita ingin beli sebuah emiten atau sebuah instrumen ini, di mana aksi untuk pasar menentukan oversold, overbought itu belum ada kesimpulan, ya kita akan bersabar terlebih dahulu. Kita akan tunggu pasar atau tunggu kondisi pasar itu oversold atau sudah tergolong murah, dan di area support ini atau di area untuk kita melakukan pembelian ini terdukung oleh pola candle yang mendukung, itu probabilitas yang besar ya. Nah, misalkan begitu harga turun di sini ya dan membentuk pola candlestick pin bar ya, hammer, bolehlah kita entry buy ya, ataupun juga Anda buy limit di sini ya, di 50% Fibonacci di 1.130 ya, sebagai antrian beli, dan stop loss-nya itu di bawah sini ya, stop loss-nya di bawah sini. Jadi gini, begitu kita mendapatkan sebuah informasi untuk pembelian ya, dan kita di sini sebagai level yang tergolong logika adalah di harga murah, harga diskon setelah kenaikan, maka kita ukur antara entry point ini dengan batasan toleransi kerugian ya, di mana struktur untuk stop loss itu adalah swing low dan swing high. Ini swing low terakhir ini yang paling bagus ya, swing low-nya, dan paling bagus adalah di bawah sini ya. Swing low ke bawah ini kira-kira berapa pip antara ini ya, di 76,4%. Ukur pakai crosshair. Jika saya buy di sini lalu turun ke bawah sini, nah lihat tengahnya ada, kita bikin 50 pip ya, 507 poin atau 500 poin, itu sama saja 50 pips. 50 pips dengan 0,1 adalah $50 atau Rp500.000 jika fix rate-nya 10.000. Nah, di sini 50 pip target ke atasnya berapa? Misalkan target ke atas ini
target ke atas 734 poin atau 73 pip dalam kita menentukan target. Ya, jika memang worth it atau kerugiannya bisa ditoleransi, kenapa kok tuh kerugian terlebih dahulu kita selalu pikirkan? Karena antisipasi dalam perdagangan ini sangat dibutuhkan. Bukan hanya kita mencari keuntungan saja, tapi di manakah letak batasan toleransi kerugian kita sehingga kita tradingnya itu nggak stres. Ya, mau nggak trading itu stres, candu ataupun juga galau ya, yang membuat aktivitas kita terganggu semuanya, baik pekerjaan inti kita maupun juga rumah tangga kita jadi terganggu. Karena apa? Kita tradingnya itu ugal-ugalan, tidak membatasi kerugian. Apalagi misalkan money management kita, modal kita yang kita gunakan ini adalah mengganggu ekonomi kita dan berdampak terhadap kerugian yang besar dan menjadi bisnis ini tidak cocok untuk Anda. Padahal sih industri ini sama seperti dagang lainnya ya. Karena ini adalah sebuah perdagangan, kita toleransikan dulu. Ya, di manakah letak entry dan di manakah setelah entry itu resikonya, bukan profitnya dulu. Profit itu adalah bonus, sekali lagi. Bagi kita belum paham atau belum ahli, anggaplah profit itu bonus, ya. Karena keahlian itu dimiliki seorang profesional, dan seorang profesional bisa saja akan mendapatkan uang dari hasil keahliannya tersebut. Dan jika kita belum ahli dalam bidang ini, yang kita pikirkan adalah bukan keuntungannya terlebih dahulu, tetapi batasan kerugiannya itu di manakah letaknya sehingga kita bisa menentukan entry yang tepat. Ya. Nah, kita batasan di sini ya. Nah, rencanakan aja di sini. Ini area demand ya, kalau kita buy di sini batasan kerugiannya di sini ya. Kita ukur 50 pip. Nah, di sini deh 50 pip ya. Ini 50 pip. Merah itu adalah area untuk stop loss. Wah, kejauhan coach, ya udah bisa saja di bawah 61,8% atau di bawah sini boleh ya. Ya, saya sih maunya di sini. Targetnya itu adalah ya 1:1 ya. Targetnya 50 pip juga. Atau lebihkan dikit karena ada spread. Nah, ini target kita warnanya hijau. Ya, naikin dikit aja kan ada spread. Oke, jadi ada dua skenario, bisa saja di sini, bisa juga di sini untuk melakukan entry point ya. Saya melakukan di sini ya. Dan jika dia tembus ke atas, jika memang pasar itu lebih mengarah ke atas, tembus ke atas, maka tunggu sampai dia koreksi dulu, barulah kita entry buy. Nah, ini breakout strategi. Nah, ini ada dua plan ya. Plan pertama adalah breakout, plan kedua adalah pullback. Ya, pullback atau memanfaatkan koreksi sementara ya, di area 50% bahkan 61,8% Fibonacci ini ya. Ini kita bisa lakukan aksi beli. Oke, seperti minggu lalu untuk rencana entry buy kita di euro dollar profit ya, sesuai ekspektasi harga koreksi dulu ke sini dan targetnya itu masih di dalam rentang ini. Ya, minggu lalu sebelum tahun baru saya melakukan suggest pasar, ini area buy-nya tetap tidak berubah ya dan targetnya sudah tercapai. Dan sekarang karena pergerakannya harganya itu enggak horizontal, lebih ke arah ascending atau lebih ke arah harga terendahnya lebih tinggi, maka di sini kita melakukan koreksi sementara atau retracement setelah dia breakout. Oke? Nah, dalam koreksi ini kita melakukan aksi buy di 50%, Fibonacci tarikan dari sini ke sini, ya. Dan ini adalah area di mana proses jika memang mengalami kerugian dan di atas adalah proses mengalami keuntungan. Dan proses mengalami kerugian dan keuntungan ini kita batasi dengan stop loss dan taking profit. Nah, setelah itu tutup komputer kita, serahkan pada Tuhan Yang Maha Esa, dan kita lakukan aktivitas bekerja seperti biasa. Oke, bungkus nggak deh? Dibungkus? Bungkus, Pak. Bungkus, Coach. Bungkus ya.
Kalau belum bungkus ya belum pindah ke pair selanjutnya. Oke, kita masuk kepada pairing sesuai ini ya. Kan dolar indeks, modulnya saya sudah kirim ya. Ini euro Japanese yen, boleh deh pair euro Japanese yen. Hari ini banyak yang kita bahas ya, karena pekan ke depan di awal tahun ini sampai mungkin Bitcoin nih. Bitcoin ini juga akan saya bahas. Nasdaq dan juga nih kita akan masuk. Oke, kita masuk kepada euro Japanese yen. Simple saja, euro Japanese yen ini kita lihat dalam struktur weekly-nya sudah breakout ya. Sudah breakout dan resisten ini sekarang sudah expired menjadi support ya. Sekarang menjadi support. Nah, ini terjadi candle kecil. Jika candle kecil ini tidak melebihi dari long blue candle ini, maka masih ada reaksi buy sampai ke atas ini. Ya. Dan di atas ini kita coba jadikan ada dari spin bar ini sebagai area supply. Di batasan resisten dan supportnya ya. Area demand-nya itu di sini ada bullish engulfing ya. Ini ada bullish engulfing menjadi area demand. Berarti harga masih akan berpotensi koreksi ke bawah dan menguji resisten di atas ini. Oke, lalu kita mundur ke bawah ke D1. Di mana kalau misalkan kita mengacu pada prinsip entry, buy di support dan sell di resisten, sabar menanti atau submen sampai harga turun dulu koreksi ke bawah. Mencari harga diskon, barulah kita entry buy kembali. Lalu boleh nggak kita melakukan sell? Nah, kita sebelum sell itu kita tarik Fibonacci dari atas ke bawah satu rally ini ya, satu rally ini untuk mencari resisten yang ideal. Nah, kita levelnya itu kita bikin warna D1 hijau. Oke. Dan di sini kita lihat ada suatu keseimbangan, ada candle kejepit ini ya, menjadi sebuah resisten ya. Nah, jadi kalau untuk sell boleh tunggu di sini ataupun juga kita mundur ke bawah H4 ya. Belum ada reaksi sell ya, hati-hati nih. Sellnya tuh di area atas ini ada Fibonacci retracement 61,8 yang kita tarik dari atas ke bawah sebagai level resisten akan kita lakukan memanfaatkan koreksi ya. Ini kan trennya naik. Ya, trennya naik. Nah, dilihat dari moving average 50 dan 200 sudah crossover ke atas atau golden cross di D1. Ini masih prematur, maka kita bisa melakukan aksi buy saat dekoreksi. Nah, koreksi kemana? Bisa ke sini, bisa ke sini. Kita tandai aja koreksinya. Ini ada candlestick kejepit ya. Atau bisa juga di sini. Oke, lalu kita melakukan penurunan ke bawah. Jika untuk sell, satu swing ke atas lagi atau ada satu candle yang besar menunjukkan rejection atau penolakan ya. Mungkin di sini harga akan ke atas dulu ke atas ini ya. Menguji ke resisten ini lalu boleh sell jika ada rejection candle atau pola-pola candlestick reversal turun ya. Sehingga menjadikan trigger utama untuk sell dan stop loss-nya itu di atas harga selisih, harga tertinggi dari rejection candle tersebut. Price action. Nah, nanti di sini ya, boleh skenario gini ya. Nah, saya juga akan buy di sini. Saya rencana buy di sini ya. Saya akan buy limit di sini nih rencananya nih. Buy limit di sini nih ada
ini candlestick ini ya, bisa di sini, bisa juga di sini nih. Ya. Ini saja di sini. Karena ini moving average 50 jadi support dia. Nah, ya. Nanti bisa entry buy di sini, ya. Stop loss-nya di bawah sini nih. Ini satu swing. Jadi saya buat sebuah rencana ya. Rencananya gini. Kita buat sebuah trading plan di mana entry-nya nanti di area ini. Stop loss-nya di bawah sini, berapa pip kita hitung. Agak besar ya, 60 pip lah ya. 60 pip stop loss-nya. 60 pip sama dengan $60. Tapi ini adalah lawan Japanese yen bisa saja lebih kecil. Karena pairing yen ini per poinnya itu nggak sampai $10 per pipsnya. Nah, 1:1 di sini, 1:2-nya di sini. Oke, ini 1:2 ya. Oke, Pak Dede, silakan lanjut. Oke, jadi untuk Euro Japanese yen potensi koreksinya akan ke sini. Bagi yang memanfaatkan sell, silahkan memanfaatkan selisih kenaikan sedikit, ya. Lalu nanti akan lakukan aksi buy di sini, boleh, ya. Atau di sini ada area demand nih. Ini resisten become support. Perhatikan ini. Ini semua pair bisa ya, semua instrumen sama analisanya. Ini resisten, ini jadi support. Udah terjadi ya. Sekarang ini juga resisten, ini jadi support. Nah, dasarnya itu. Ya. Nah, kita ngambil di sini. Oke. Bungkus ya. Dasar pengambilan entry-nya di sini ada resisten become support atau kita gunakan Fibonacci retracement sini juga bisa ya. Tuh. To the pips nih. To the pips di level 61,8% nih. Perhatikan nih. Ini 61,8%. Ya. Dimana jika terjadi koreksi ke sini boleh melakukan aksi buy dengan stop loss-nya di bawah sini ya. Nah, planning kita seperti itu, bisa buy di sini, ya. Dengan stop loss-nya di bawah ini dengan target 1:1 boleh, 1:2 boleh. 1:1 itu antara stop loss dan taking profit sama ya jumlahnya ya, pips-nya. Kalau 1:2 berarti taking profit-nya 2 kali lipat dari stop loss. Ya. Anda menentukan artinya ya. Dan sekali lagi kita pikirkan dulu resikonya atau kerugiannya terlebih dahulu sebelum kita memikirkan keuntungan. Karena dalam sebuah bisnis atau dagang, antisipasi resiko itu lebih penting daripada kita mencari keuntungan. Setuju? Antisipasikan dulu resikonya sebelum Anda kebut mencari keuntungan yang Anda belum mengantisipasi resiko. Oke, jadi pembeliannya di sini ya. Dengan target di sini. Oke, selanjutnya kita masuk pada mata uang dolar yen. Nah, dolar yen ini lebih ke arah Elliott wave atau lebih ke expert. Ya. Karena saya perhatikan gelombang untuk dia ini melanjutkan kenaikan ya, dolar yen ya. Dan dolar terhadap yen sama-sama mata uang berbasis safe haven ya. Pergerakan weekly-nya sudah terbentuk satu impulse wave. Impulse wave itu adalah satu gelombang ya yang memang mengarah rally naik atau rally turun sehingga terbentuklah sebuah perjalanan yang mungkin berlangsung lama ya karena Elliott wave ini memang cocoknya pada time frame besar atau mencari sebuah potensi pasar yang bullish atau bearish secara tren primary ya, tren primary itu lebih jangka panjang. Oke, kita lihat di sini segitiga sudah terbentuk dan sudah breakout dan terbentuklah sebuah bendera ya, ini seperti pola bendera dan potensinya itu adalah ke atas. Ya. Tapi waspada
ini ada resisten yang bisa saja akan menghambat perjalanan, ya. Saya tunjukin warna kuning. Lalu supportnya saya buat di sini nih. Ini ada resisten become support. Ini ya supportnya ya. Nah, berarti candle ini jadi patokan. Oke, kita candle ini ya, candle yang minggu kemarin itu jadi patokan sebagai stop loss. Ya, atau candle yang ini juga bisa boleh. Atau kita mundur ke D1. Nah, D1 kita lihat bahwa pergerakan harga masih mengarah ke atas, tapi waspada ini ada resisten yang berpotensi double top. Ya, berpotensi double top di sini. Maka untuk Anda menunggu double top, sabar menanti sampai ada rejection di sini. Ya. Dan nanti kalau misalkan potensi double top-nya tuh berpotensi, ya, bukan pasti ya, maka akan koreksinya sampai sini. Ya. Nah, di sini kita lihat ada candle kejepit. Pergerakan yen kelihatan tidak terlalu besar nih terhadap dolar. Karena trennya masih naik dan menguji ke resisten ini. Ini ada candle kejepit bisa saja menjadi sebuah antrian beli. Oke, kita mundur lagi ke H4. Ya. 1, 2, 3 ini tulisnya kuat nih. Ini masih tergolong naik ya. Ini pun juga jadi sebuah resisten become support. Coba kita mundur ke H1. Nah, H1 ini sudah terbentuk breakout. Ya. Sudah breakout di sini, maka kita tarik ini boleh. Sebagai reaksi price action, dan di sini ada MA 250 akan menjadi bertindak sebagai support. Oke, nah jadi bisa saja dia turun dulu ke sini, lalu mengarah naik karena trennya ini masih bullish. Yang terpenting adalah batasan kerugiannya itu di bawah sini. Oke. Untuk intraday, ya sekali lagi aktivitas kita ini adalah intraday terlebih dahulu ya, walaupun trennya bullish. Jika Anda ingin melakukan aksi swing trade, boleh saja, tapi lebih mengarah belinya itu di harga ini ya. Nah, ini berarti potensi harga akan turunnya tidak terlalu dalam karena ini adalah sebuah support yang bisa jadikan batasan resiko. Ya, ini turun dulu ke sini. Nah, nanti kalau ada harga di sini di harga 115.120 ya, apalagi didukung oleh pola candlestick yang bullish, boleh Anda melakukan aksi buy ya. Oke, boleh melakukan aksi buy di sini. Nah, ya, di sini potensinya. Oke, saya rasa untuk dolar yen cukup segini ya. Tidak terlalu ini banget, di sini ada gap juga yang sudah dipenuhi. Paling enggak ada koreksinya sampai sini. Dan ini bisa jadikan sebuah aksi support juga nih. Jadi bisa di sini, bisa di sini. Ya, karena trendline ini kita gunakan bertindak sebagai support. Ya. Jadi ini bisa jadikan sebuah acuan. Nah, ini EMA 50 di H1 juga akan bertindak jadi support. Oke, jadi bisa dijadikan patokan supportnya di sini. Karena D1-nya pun juga menandakan sudah bullish, weekly-nya pun juga sudah bullish ya. Menandakan dari MA 50 crossing ke atas dari MA 200 itu trennya bullish. Oke. Setelah dolar yen kita akan masuk ke pairing selanjutnya adalah dolar Swiss franc. Nah, terhadap Swiss ini agak unik nih. Terhadap Swiss ini dolar melemah karena kita lihat struktur mingguannya itu sudah breakout ke bawah. Support ini berhasil di breakout ya, maka harga akan berpotensi koreksi ke atas dan melanjutkan pelemahan setelah dia koreksi pada time frame kecil. Oke, ini kita masuk kepada time frame kecil. Ya, kesimpulan weekly-nya itu adalah sudah terjadi
breakout ya. Ini bisa saja false break bisa. Jika candlestick minggu ini tutupnya di atas berarti berpotensi naik karena terjadi false break. Nah, ini masih prematur ya breakout-nya ya. Bisa saja breakout-nya ini false break karena candle ini belum tentu melanjutkan turun, bisa saja dia koreksi ke atas yang melanjutkan naik ke atas ini. Ya, kita mundur ke D1. Nah, di D1 stokastik sudah oversold dan harga pun juga ada potensi koreksi ke atas. Potensi koreksinya kemana? Nah, jika Anda melakukan aksi buy untuk intraday boleh, ya tarik ini Fibonacci D1. Ini support ini adalah sebagai support yang memang berpotensi kuat, yaitu ini ya kurang lebih potensinya double bottom ya. Double bottom. Oke, double bottom ini akan berpotensi mendorong dia ke atas ya. Maka kalau candle-nya ini bullish engulfing atau candle body-nya ini tutupnya di atas, ya, maka dia akan potensi naik ya. Dan jika candlestick hari ini tutupnya di bawah, maka bisa saja dia melanjutkan turun ke bawah dan double bottom ini gagal. Ya. Jika tutup candle-nya ini di bawah dari harga tertinggi kemarin ya, maka akan berpotensi dia gagal double bottom. Nah, double bottom ini masih berpotensi. Kita mundur ke H4. H4 ini sudah ada beberapa resisten. Perhatikan ini. Ini. Bukan. Ini ya. Ini. Nah, ini support menjadi resisten ya. Dia sudah retest dan coba akan diretest lagi ya. Maka kalau misalkan harga turun ke bawah, ini trennya memang sudah terjadi breakout low ini atau support ini, dan sekarang coba menguji support ini menjadi resisten sekarang. Ya. Nah, di sini kita tarik ya, ada MA50. Ya. Maka kalau kita ingin melakukan buy, boleh saja ya, buy ya, memanfaatkan koreksi. Nah, di H1-nya ini sudah terjadi rejection. Jika ada koreksi lagi ke sini, boleh saja melakukan buy karena peluangnya itu adalah akan coba reject di atas ini. Nah, ini mappingnya ya. Nah, ini menjadi sebuah neckline ya, neckline ataupun juga resisten area. Oke, setelah kita bentuk seperti ini ada resisten ya. Dampak resisten ini dari mana? Tadi saya sudah sampaikan bahwa ini support, berhasil ditembus. Ditembusnya di sini, sekarang support ini sudah nggak berlaku, sekarang menjadi resisten. Ya. Maka resisten ini, dan ini juga bergabung juga dengan Fibonacci retracement 38,2%. Ya. Level ini bersinggungan atau confluence di level atau di area ini ya. Jadi area sell-nya boleh di sini ataupun juga di sini ya. Oke, berarti kita mencari peluang untuk sell-nya di atas, sekarang boleh mencari buy di saat dia koreksi. Nah, buy-nya di mana? Ini bisa kita tarik Fibonacci juga para traders ya. Kita ditarik Fibonacci juga ini. Sorry. Nah, di level ini ya, boleh di sini, boleh di sini, ya. Jadi buy-nya boleh di sini ataupun juga di sini. Jangan buy sekarang karena kondisi stokastik di H1-nya pun juga sedang overbought atau sudah terlalu tinggi. Jangan sampai Anda belinya di pucuk kecuali dia breakout. Ya, kalau breakout berarti tunggu koreksi lagi sehingga
Stokastik pun juga menandakan konfirmasi boleh beli atau sudah murah, ya. Tapi stokastik ini para traders ya bukan menjadi acuan trigger entry, ya, tetap hanya sebagai konfirmasi akhir apakah layak posisi atau level saya ini untuk dibeli, apakah layak juga untuk dijual, ya. Semua itu ada SOP-nya, bukan tabrak-tabrakan aturan, ya. Oke, jadi peluangnya di sini untuk buy, sell-nya di area ini, ya, di level ini. Ya. Stop loss-nya untuk sell boleh di atas ini. Ya. Untuk buy, stop loss-nya ya di bawah sini. Ya. Nah, jadi levelnya memang untuk buy di sini, stop loss di bawah sini, level sell di sini, stop loss di atas sini. Jadi kita patokan inilah range dari sebuah pergerakan harga. Nah, teori range. Nah, range ini sekarang masih ada potensinya turun ya. Turun dulu ke sini baru kita buy. Jika sampai sini atau sampai atas ini barulah kita sell. Oke, dolar Swiss kurang lebih seperti itu ya. Terhadap Swiss dolar ini melemah, terhadap yen dolar itu menguat, ya, walaupun sama-sama safe haven. Bagaimana terhadap Kanada? Nah, terhadap Kanada, saya lihat pergerakan weekly-nya ini masih saja berpotensi turun ya. Kenaikan dalam sepekan nanti mungkin saja sekedar koreksi dari penurunan 2 candle 2 minggu kemarin menjadi acuan pelemahan terhadap Kanada karena efek dari penguatan minyak, karena dolar Kanada ini atau luni ini adalah mata uang berbasis komoditi minyak. Jika minyaknya menguat, maka Kanadiannya akan menguat. Jika minyaknya melemah, maka luni atau dolar Kanada akan melemah terhadap pasangannya, terutama dolar Amerika. Oke, saya akan tarik di sini dari swing low ke atas dengan trend line berwarna kuning karena weekly ya. Di sini saya jadikan patokan sebagai titik untuk yang dituju, ya, jika dia melanjutkan penurunan. Oke, nah, stokastik pun juga menandakan overbought, bisa saja dia melanjutkan penurunan, tapi membutuhkan koreksi ke atas. Nah, setelah kita tentukan koreksi ke atas, maka di sini kita tentukan juga level resisten yang bisa kita jadi acuan. Untuk resisten di sini ya, stop loss ya. Resisten itu terbentuk dari mana? Perhatikan, ini resisten, ini resisten, ini resisten, dan sebelumnya itu adalah support, jadi support. Banyak yang supportnya di sini nih. Ini support ini ditembus menjadi resisten sekarang. Dan sekarang support selanjutnya di bawah sini. Support selanjutnya di bawah sini. Tapi kita jadikan sebuah pergerakan trend line ya, bisa saja di level ini. Nah, atau bisa juga rekan-rekan gunakan Fibonacci satu rally ini nih. Fibonacci retracement dari swing low ke swing high. Warnanya saya ganti warna kuning. Nah, bisa saja di sini 61,8%, 76 ataupun juga 5. Dia sekarang tertahan di 50% ya. Oke, lebih detail lagi kita masuk kepada D1. Nah, ini tertahan di 50%, bisa saja dia naik dulu, dan dia akan koreksi lagi ke sini, dan bisa melanjutkan penurunan ke sini. Nah, di sini kita perhatikan juga, stokastik sudah oversold, tapi masih prematur. Ya. Lebih baik menunggu sampai ada pola pembalikan candle, walaupun ini 50% Fibonacci yang kita tarik dari weekly, ya, bisa jadikan batasan kerugian jika Anda intraday. Sekali lagi, Fibonacci 50% dan ini terjadinya support yang sama atau double bottom ya, kalau kita masuk pada time frame lebih kecil, ini bisa kita jadikan batasan kerugian untuk kita melakukan daily trade. Tindakan apa yang kita lakukan untuk bahan baku entry, yaitu buy memanfaatkan koreksi sampai ke atas ini, dan disinilah boleh kita melakukan aksi sell. Kenapa di sini? Ini ada candlestick ngumpul.
bikin kampung di situ candlestick-nya. Jadi candlestick kalau ngumpul di sini berarti ada suatu benteng pertahanan yang berpotensi menolak harga itu naik, ya, berpotensi, ya. Oke, kita masuk kepada time frame kecil. Nah, ini kan double bottom nih, ya, double bottom. Nah, ya, berpotensi double bottom. Yang akan diuji kemana? Ke sini, ya. Nah, stop loss-nya di bawah sini. Nah, maka kita bisa mundur ke H1. H1 ini sudah naik beberapa candle, lebih baik kita nunggu koreksi ke bawah, kemana turunnya, ya kurang lebih sini nih. Ya, resisten ini. Ya, di resisten ini ada candle kejepit, ini support. Jadi untuk entry buy-nya itu adalah, saya geser dulu ya. Stop loss-nya di bawah sini. Saya ukur dulu stop loss-nya berapa pip nih. Kita bikin 50 pip sini. Ya. Nah, kenapa kok buy di sini? Memanfaatkan koreksi. Ini resisten become support. Jangan kita buy-nya di pucuk, ya. Walaupun stokastik masih ngarah ke atas, tapi ini udah berapa candle naik, ya. Biasanya para trader pemula itu melihat kondisi seperti ini, FOMO. Apa tuh FOMO? Fear of missing out, takut ketinggalan. Nggak ada yang ketinggalan, tenang aja. Ya, kalau nggak tercapai, ya jangan dikejar. Tetap kita akan tetap lakukan perencanaan dagang. Ya. Nah, ini kita bentuk dulu ya klaster-klasternya ya. Untuk sell di sini. Ya, kita bentuk dulu klaster-klasternya, di manakah letak untuk entry. Begitu harga menuju ke sini, berarti tinggal kita lakukan eksekusi. Rencanakan dulu di mana skenario entry exit-nya. Jangan hajar-hajaran tanpa ada dasar, sehingga Anda berharap. Ujung-ujungnya adalah kena PHP kalau berharap. Nah, inilah untuk sell-nya di sini. Ya, jadi untuk buy-nya di sini, kalau untuk sell di sini stop loss-nya di atas ini ya, di atas ini, stop loss-nya di atas ini. Bentar. Ya, tunggu di sini ya, stop loss-nya di atas ini boleh. Oke, nah, jadi jangan gegabah entry di sini, tunggu aja ke bawah atau di bawah sini juga boleh. Semakin dia turun makin bagus, ya. Kenapa makin bagus? Karena stop loss-nya itu nggak jauh selisihnya. Bisa saja hanya 30 pip batasan kerugiannya. Dengan targetnya lebih besar. Ya. Nah, ini untuk intraday. Walaupun secara weekly pergerakan dolar Kanada ini masih turun ya, masih melemah. Ya, tapi kita bisa manfaatkan koreksi ke atas ya untuk memanfaatkan beli. Itulah kelebihan kita bertransaksi derivatif. Bisa lakukan aksi buy dan aksi sell. Kelebihan derivatif atau bilateral ini ada dua arah. Beda halnya dengan multilateral. Seperti saham ataupun juga komoditas-komoditas multilateral ya. Itu kita hanya bisa lakukan one way trade. Oke. Dolar Kanada saya rasa bungkus ya. Nah, bagi rekan-rekan yang ketinggalan boleh bertanya karena tadi kita sudah melakukan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pair. Ya. Dan sekarang kita masuk GBP. Habis GBP, wah banyak juga nih. GBP kurang lebih nih ya. GBP USD GBP USD masih akan menguji ke atas ini nih. Saya lebih baik wait and see ya. Tapi untuk rekan-rekan untuk memanfaatkan beli boleh saja, karena di sini ada resisten. Menjadi batasan untuk benteng pertahanan atas ya.
Supportnya di mana? Nah, supportnya di area ini nih. Ini level ini juga bisa jadikan support. Ya. Support bawahnya otomatis di sini. Ini ada weak rejection. Nah, bagi teman-teman yang sudah belajar weak rejection nih ya, ini weak rejection ya. Ini adalah sebuah area demand. Candlestick kejepit. Oke, di sini juga boleh. Ini batasan support ini jadi batasan untuk entry juga boleh ya. Dasarnya dari sini nih. Ini saya tandakan ya. Saya tandakan jika sampai sini mohon saya berikan tanda tanya, bisa saja dia turun atau itu pun tidak bisa melanjutkan naik ke atas. Karena terbentuk di weekly-nya itu bendera ya atau pola flag pattern. Flag pattern ya. Oke, D1 di H4 ya. Ini bisa terjadi diagonal wave yang menandakan koreksi dulu dan melanjutkan naik. Oke. Diagonal wave ini bisa saja dari sini saya ambil nih. Tapi terlalu curam. Sini ya. Back nih. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Dan jika dia turun, ini akan membentuk sebuah titik 1, titik 2. Ya, maksudnya gini, ini Elliott wave memang agak expert. Dan baiknya kalau kita melakukan aksi buy, bisa di sini, bisa juga di sini. Ini ada support nih. Support kita tandain. Atau rekan-rekan bisa gunakan Fibonacci dari sini. Untuk mencari titik entry buy. Nah, ini bisa di sini, bisa juga di area ini targetnya sedikit ya, karena harga masih di dalam rentang diagonal wave ini. Ini seperti rising wedge ya, pola rising wedge ini, jika dia turun paling nggak koreksi ke sini. Karena di sini juga ada support nih, saya tandakan lagi nih. Ini support, ini resisten ya. Jadi support ini karena dampak dari resisten ini ya. Ini resisten, ini support, dan ini akan menjadi support juga. Ya. Dan dia turun, jika dia break ke bawah ya ke sini potensinya. Ya. Atau dia akan bergerak dari sini mantul ke atas. Ya. Secara intraday. Oke, di H4 cukup sih, di H4. H4 dia turun dulu ke sini, tunggu stokastiknya ke bawah, tapi untuk sell waspada, karena dia masih dorongan wave-nya itu masih kuat, sell itu jika tembus ini, maka targetnya ke sini. Ya. Nah, di sini saya buat skenario lagi untuk pound sterling. Sekaligus kita lihat range pergerakan rata-rata minggu lalu ya. Karena range pergerakan rata-rata minggu lalu pun juga bisa jadi patokan untuk entry. Nah ini kita patokan lagi. Berarti ini adalah sebuah range ya. Dari 1.1354 sampai 1.339 ini adalah range pergerakan pound sterling. Tengah-tengahnya itu adalah ini. 34620, 1.34620. Maka disinilah boleh lakukan entry buy. Targetnya pun juga mungkin bisa sampai sini, ya, tidak terlalu besar targetnya. Atau buy di sini. Ya. Boleh sell nggak? Ya boleh saja. Ini jadikan patokan untuk stop loss, tapi tunggu dia breakout. Ya. Karena market atau struktur pasarnya di dalam diagonal. Ya. Oke, inilah pound sterling. Ya. Lalu saya tambahkan lagi untuk Australian dollar. Australian dollar kurang lebih sama. Australian dollar dan New Zealand dollar kurang lebih sama ya. Potensinya itu adalah masih potensi menguji kenaikan.
tapi ada potensi koreksi ke sini. Ya, potensi koreksi ke sini. Ini masih tergolong impuls naik ya. Untuk jangka pendek, ini ada sebuah resisten, area supply, dan ini juga ada area supply selanjutnya. Ini ada trend line ya sebenarnya sini ya. Dan MA 200 juga bertindak jadi resisten nih. Nah, ini ada area support. Support ini dari sini. Berarti kalau kita untuk entry di H4, kurang lebih strukturnya sama seperti pound sterling. Ini juga resisten become support di sini ya. Pergerakannya masih tergolong sempit kecuali ada suatu spekulan yang besar. Nah, sama seperti skenario pound sterling dolar, level ini menjadi sebuah level entry buy untuk intraday atau daily trade. Dan kita tarik Fibonacci ini juga dari bawah ya. Dari sini satu swing ke atas ini. Ya, dari sini ke atas ya. Untuk mencari titik balik ya. Nah, bisa di sini, bisa juga di sini ya. Saya hapus deh. Sabar menanti sampai harga menguji ke sini. Nah, boleh nggak sell coach? Ya boleh saja, stop loss-nya di atas ini. Ya. Tapi ini saya mengacu pada prinsip entry buy aja dulu. Bisa di sini. Ini area ya. Area sini ya. Resisten areanya sini. Yang tadinya resisten sekarang jadi support. Bisa juga entry buy di sini. Dalam satu pekan ini. Jadi ada skenario-skenario tadi menjadi referensi rekan-rekan trader semua ya, dari beberapa pair sudah ada suatu referensi ya di manakah letak entry buy, di manakah letak entry sell. Selama harga belum mencapai skenario entry kita, sabar menanti. Jangan sampai terburu-buru. Tidak ada tuh FOMO atau takut ketinggalan. Ya kalau nggak ada peluang ya jangan entry. Ya kita ini dagang, uang kita bukan untuk coba-coba. Ya. Dan tidak ada suatu kepastian. Oke, kita masuk ke XAU ya. Australian dollar, pound sterling, dan New Zealand skenario sama, ya, mencari koreksi. XAU kita perhatikan di sini ada suatu breakout. Breakout dari resisten ini nih. Nah, sudah breakout ya. Tapi waspada nih, ini kurang lebih akan menguji ke sini, potensinya ada. Ya. Hanya kita jadikan patokan untuk supportnya ini di mana? Ini ya. Oke, dan di sini kita perhatikan dalam pergerakan monthly, saya butuh monthly juga untuk emas ya. Ini adalah sebuah rentang yang besar menjadi sebuah acuan support resisten. Rentang besar ini ada rejection ini ya. Dan dilupakan sejarah. Ya, jadi kotak merah ini adalah rentang dari rejection ini atau bearish pin bar ini, ya. Selama harga belum keluar dari bearish pin bar berarti masih tergolong sideways. Selama harga belum keluar ke atas atau ke bawah masih tergolong sideways dalam jangka waktu panjang. Ya. Kita mundur ke weekly. Hapus ya, nih. Ini ada area supply ya. Jadikan di sini area supply-nya ya. Area itu adalah atas, tengah, bawah menjadi sebuah resisten. Oke, ini adalah area atau
arena dari pin bar tadi yang bisa jadikan resisten dan support. Jadi rentang harga kurang lebih sepekan atau sebulan ke depan ini adalah di dalam rentang ini ya. Kita jadikan patokan. Kalau kita pedagang harus tahu di manakah untuk patokan harga murah dan harga tinggi, seperti pedagang-pedagang telur, pedagang ayam, ya telur aja minggu kemarin sudah mencapai di atas 30.000. Ayam pun juga naik. Kok tahu? Ya, saya belanja soalnya. Oke, kita masuk ke D1. D1 ini ada pin bar menjadi area demand. Buat apa coach itu kita tentukan? Ya, ini cluster support atau resisten penting untuk kita menentukan level entry exit. Bukan berarti kita trading itu begitu buka MetaTrader langsung gedebuk buy atau gedebuk sell. Ya, dasar dari entry buy sell-nya itu adalah support resisten. Percuma aja Anda dapat signal trading dari sumber manapun jika memang tidak mengetahui dasar entry-nya tersebut. Ya, bisa saja Anda dibodohi. Ya. Nah, jika Anda mengetahui support resisten, maka Anda sudah mengetahui di manakah letak entry yang memang ideal. Jika signal tersebut mengacu pada support resisten yang tergolong tidak jauh dengan stop loss Anda, itulah the best entry. Oke, ini ya area demand. Ini pun juga menjadi sebuah area support ya. Ada bearish bullish pin bar, sorry. Ya. Nah, ini potensi koreksi kemana? Ya, kita cari sebuah time frame yang lebih kecil. Bisa saja saya tarik ya, saya tarik ini kalau di atas ke bawahnya aja di sini nih. Dia sedang menyentuh di 61,8%. Dia sedang menyentuh di 61,8%. Hati-hati untuk buy di sini ya. Dia tersentuh di 61,8%. Kenaikannya ini tersentuh. Nah, ini adalah sebuah rentang range-nya dia. Jika dia turun, maka kita akan mengacu pada time frame yang lebih kecil, ke H4 dulu. Ingat harga tertahan 61,8% walaupun dia baru breakout. Ya. Ini resisten, bisa saja akan menguji lagi 18-19. Ya. Dasar dari wave-nya ini naik dan dari dua moving average 50 dan 200 masih menandakan konsolidasi atau sideways. Ya. Masih prematur kenaikannya karena di dalam pergerakan turunnya ini masih kuat ya, mengacu dari time frame monthly yang ada rejection tadi ya. Oke, perjalanan menuju ke atas tidak semulus itu ya, ada potensi koreksi ke bawah walaupun kondisi risk on dan risk off itu lebih dominan risk off ya. Minggu kemarin bisa saja minggu ini potensi dolar menguat kembali karena menanti dari faktor FOMC minutes dan NFP di akhir pekan. Oke, nah di sini kita lihat bahwa letak 50% dan 38,2% ini berada pada harga 1.800 di area tengah, ya. Maka kita bisa melakukan eksekusi buy atau sell di time frame kecil. Nah, time frame H4 ini boleh jadikan acuan untuk stop ini nih. Tarik Fibonacci. Nah, ini ya. Oke, di sini ada 38,2, 18,15, di sini ada 18,10 ya. Jadi area ini lebih ideal ya. Ini bisa dijadikan sebuah level. Ini perhatikan juga ini resisten. Ini resisten juga. Ini resisten. Sekarang jadi support ya. Sekarang jadi support. Jadi harga itu potensinya itu ada dua skenario. Boleh sell, tapi waspada. Stop loss-nya di atas ini ya, sell-nya stop loss-nya di atas ini. Di atas dari 1831 atau di area
18.35 lah bikin. Nah, bisa di sini ya. Nah. Enggak sini nih. Oke. Jadi di level-level ini kita tinggal menunggu price action-nya. Atau Anda mau buy limit di sini boleh, stop loss-nya di bawah dari Fibonacci ini. Atau buy limit yang di bawah ini juga boleh, stop loss-nya di bawah dari Fibonacci ini. Ya. Bentar. Halo, sebentar, saya lagi on air ya. Sebentar. Lagi on air sebentar. Oke, ya. Oke, jadi stop loss-nya itu di bawah ini, rentang ini. Ya. Dan saya pribadi menunggu sampai ada pola candle reversal. Nah, terstruktur jadinya. Kita tradingnya benar-benar dagang ya, tidak hajar-hajaran. Waiting pola candle reversal bisa di level 38,2% atau 18.15 ataupun juga 18.10. Sorry, 18.05 ya. Di 61,8%. Nah, tarikan Fibonacci-nya dari swing ini ke atas. Ya. Nah, jika untuk memanfaatkan sell, silakan masuk ke time frame lebih kecil. Tunggu dia koreksi lagi ke atas ke sini. Nah, sini ya. Jadi stop loss Anda nggak jauh. Ini ya. Stop loss-nya itu di atas dari swing high ini. Ya, di atas dari swing high ini. Jika untuk sell, targetnya kemana? Targetnya boleh ke sini, 18.21 atau di 18.15. 18.15 ini adalah resisten yang jadi support. Ya. Jadi ya, resisten ya yang tadi dasar ini ya. Ini. Ada dasar penginputan entry, jadi bukan tebak-tebakan atau capcipcus, ya. Berdasarkan support and resistance atau histori pasar secara psikologis yang tadinya resisten atau level untuk entry sell menjadi level untuk entry buy di sini. Itu bocah-bocah. Oke. Bungkus, ada pertanyaan? Responnya dong, sepi bener. Bungkus, Coach. Woi, Pak Chandra, mantap. Member trading santai. Member trading santai udah ini ya. Ya, saya juga trading menggunakan GK Invest ya, fine-fine saja, normal-normal saja, dan WD-nya pun juga mudah. Kita seruput lagi. Ya. Masih aman, berpotensi Pak. Berpotensi ya, taking profit ya, Pak Santoso ya. Jadi penurunan ini bersifat taking profit dari aksi pembelian. Ya. Bisa saja di sini 18.15. Kenapa kok sampai sini? Ada dasar ya, histori pasar 1.800. Saya belum tahu ya, karena 1.800 ini dasarnya di sini 38,2% Fibonacci retracement di daily ya, angka bulat di sini juga bisa saja turun sampai ke bawah sini, harus melewati beberapa tahap. Tahap pertama adalah lewati dulu ini dan ini. Ya. Makanya kalau misalkan dia turun, target saya ini sebenarnya nggak besar, ya, mungkin sebatas ini, karena di sini perhatikan 1, 2, 3, 4, 5, jika dia penurunan ini terjadi reversal. Tetapi jika dia hanya kenaikan lagi di sini, maka di sinilah retracement. Nah, reversal ini mungkin saya batasannya nggak sebesar ini. Ya, sampai sini reversalnya nih. Nah. Kalau sell harga sekarang bisa nggak? Coba, boleh ini. Boleh saja sell di sekarang. Ya, hitung dulu batasan resikonya itu di mana.
Nah, mengacu dalam prinsip entry, toleransi resiko dalam struktur grafik itu adalah swing high dan swing low. Kalau kita sell di sini, stop loss-nya di atas swing high berapa pip? Nah, gini loh Pak Dede ya. Nah, di atasnya itu kurang lebih kasih spare, jangan pas harga tertinggi, kasih spare di sinilah. 70 pip. 70 pip dengan 0,1 adalah $70 atau 700.000. Ya, dalam resiko 70 pip tersebut, Anda siap nggak atau sepakat nggak jika memang market atau pasar tidak sesuai ekspektasi untuk sell Anda? Jika sepakat 70 pip, ya sudah, silakan entry. Karena ini adalah di area resisten. Tapi kalau nggak sepakat, ya nawar lagi di atas atau sell-nya di atas lagi sini. Kalau Anda sell di atas ini, stop loss di atas 50 pip atau 45 pip. Nah, 45 pip 450.000 per 0,1 lot. Ya, jika oke atau sepakat dengan risiko sebesar itu, ya sudah, entry. Karena entry ini kita juga harus memikirkan batasan toleransi resiko, bukan hanya sekedar ingin cepat-cepat entry. Dan itu ya, hitung dulu resikonya. Kalau tersepakat ya udah boleh. Kalau nggak sepakat, nawar lagi. Oke. Nah, targetnya mana? Jangan mikirkan target untuk besar, wah bisa turun sampai sini nih. Ya belum tentu. Yang terpenting adalah money management dan batasan toleransi resiko. Itu yang menyelamatkan Anda untuk dari kebangkrutan atau margin call. Copi-copi. Nah, copi-copi gini loh. Teknik copi-copi itu sebenarnya antara range ya. Range dari time frame kecil. Nah, time frame kecil dibuat dulu batasan range dari support dan resistennya. Nah, di support kita buy, di resisten kita sell. Itulah copi-copi. Atau breakout. Setelah dia breakout ke bawah, boleh untuk sell, copi untuk berapa pip. Atau crossover. Jadi teknik copi-copi itu ada dasarnya, bukan tebak-tebakan. Ya, bedanya dengan time frame besar, itu kita melakukan eksekusi dengan swing trade, tetapi untuk time frame kecil, teknik entry-nya sama. Berdasarkan dari teori atau prinsip entry. Jika kita copy, patokan dulu supportnya di mana? Di sini. Ya di sini. Ya, buy-nya di sini, resisten di sini. Ya kalau harga pada time frame 15 menit di sini ada potensi naik, entry eksekusi atau breakout. Nah, jadi teknik entry technical analysis ini ada dua. Bisa kita memanfaatkan pullback, ya pullback itu adalah pantulan, bisa juga breakout. Ya, semua itu tergantung dari time frame atau style trading Anda. Ya, jangan keluar dari jalur ataupun juga prinsip dagang intinya. Kalau kita dagang copi berarti kalau kita ibarat pedagang asongan ya di jalanan. Kalau kita dagang harian berarti kita ibarat kita berdagang di toko ya. Buka toko gitu loh. Ini bukan hanya sekedar kita tebak-tebakan. Oke Pak Budiko, ya saksikan video YouTube saya tuh sudah tersedia Trading Santai Kuswanto ya. Baik itu langkah awal membuat Anda untuk trading ya silakan. Dan GK Invest pun juga saya akan membuat satu konsep baru untuk pelatihan dasar ya, pelatihan dasar sampai intermediate di GK Invest. Nah, oke kita untuk ini ya. XAU planningnya sudah kita lakukan dan sekarang kita masuk pada sebagai tambahan untuk silver sama ya, silver pun juga jadi peluang. Ini ada double bottom ya, targetnya ke sini atau perak ya, double bottom pada silver ya. Oil habis ini Bro Jamie, sabar ya, sabar, oil habis ini. Karena silver ini Pak Adrianus nih, Mr. Silver. Double bottom sini ya. Silver, jadi untuk entry-nya ini sesuai dengan ekspektasi ya. Jadi kalau misalkan dia ada koreksi lagi turun ke bawah ya, maka bisa kita lakukan untuk entry buy. Ya. Intinya buy cari supportnya dulu untuk kita entry lah.
Silver di sini ya. Nah, range silver di sini. Nah, ini ya. Nah, ini range-nya, rentangnya. Jadi boleh sabar nanti di sini sampai di atas sini. Ya. Karena trennya itu masih tergolong bullish di time frame besar. Tapi time frame kecilnya berpotensi koreksi. Dia harus melewati ini, baru dikatakan bullish. Oke, dia harus melewati ini. Ya, ini adalah neckline-nya atau pivotnya ya, pivotnya dari rentang atas dan bawah. Ya, ini pivotnya. Kalau dia tembus ke atas area keseimbangan ini, maka dia akan melanjutkan naik ke atas ini. Oke, crude oil sesuai dengan Bro Jamie. Nah, crude oil ini sesuai dengan masih dalam pergerakan kemarin ya. Efek dari pengabaian COVID jenis Omicron ini yang diabaikan investor berdampak terhadap penguatan dari crude oil. Ini double bottom ya, double bottom ya, ataupun juga ini sebagai support relatif kuat. Sekarang harga potensinya naik. Ya. Saya menggunakan Fibonacci expansion dari bawah ke atas. Ini hijau berarti D1. Perhatikan dari sini ke sini. Ya. Coba praktekkan ya. Ini ada Fibonacci expansion. Secara teknikal ini puncaknya atau swing high-nya, lalu kita tarik bawah expansion ada 3 titik ya. Nah, inilah level resisten yang berpotensi jadi support. Nah, ini terjadi weak rejection, waspada nih. Ini weak rejection ya. Bisa saja dia turun, ya. Bisa saja dia juga melanjutkan kenaikan. Maka untuk batasan jangka pendek ini sebagai batasan support atau MA 50 ini. Kita bentuk dulu ya, Bro Jamie ya, di sini atau di MA 50 ini ya, di sini ada resisten juga. Ini aja deh, swing low ini. Nah, level resistennya di sini Fibonacci expansion dan Fibonacci 61,8%. Dan kita lihat lagi yang dituju adalah 7994 serta $83 per barel. Tapi menuju ke sana ini bukan garis lurus ya, dan tidak berpotensi mulus perjalanannya. Maka kita mundur ke bawah. Nah, perhatikan harga berkonsolidasi pada rentang ini, di mana tendensi pelemahannya itu sudah mulai muncul. Nah, pelemahan ini mungkin menanti sampai rapat OPEC di hari Selasa, ya. Nah, perhatikan nih, OPEC meeting di hari Selasa, jamnya tentatif, ya. Otomatis membahas tentang produksi harga ya. Nah, harga kita lihat secara teknikal ini ada support, ini berdampak di resisten ini kita bentuk. Ini dasar-dasarnya dulu ya saya cari ya, barulah kita entry. Ini tergolong kuat nih. Nah, ini tergolong kuat ya, 7283 ini tergolong kuat sebagai support. Ini juga ada sebuah pola candle doji yang mendorong ke atas tinggi ya. Ini triggernya dari sini dia naik, ya. Maka ini tergolong kuat. Oke, yes. Wih, pencet mantap ya. Oke, kita mundur ke time frame lebih kecil. Ini sebagai supportnya ya, masih sebagai support nih. Nah, rapikan dulu sebagai resisten. Nah, kita perhatikan teori price action, candle ini lebih tinggi, ya lebih tinggi
ini sudah ada gap menutupi gap, terbentuk bullish engulfing, maka jika kita trading intraday, ini bullish engulfing ini sebagai demand area, dan ini sebagai demand area juga di bawah ya. Nah, karena ini ada gap itu terjadi karena data dari liquidity provider yang broker dapat itu terputus ya. Nah, kalau misalkan secara transaksi fisik, ya sebenarnya Sabtu, Minggu, dan hari libur itu perdagangan fisiknya itu bergerak. Hanya data liquidity provider dan juga data dari broker yang mengacu dari liquidity provider tersebut terputus. Ya, maka sudah terpenuhi di sini. Ya. Oke, berarti kita targetkan di sini nih untuk jangka pendek. Ini adalah sebuah target kecil di mana resisten ini dari sini nih. Support become resistant. Ya. Oke. Dan ini kalau misalkan sudah mengacu progresif, ya, diperhatikan ini terjadi ini ya. Saya ambil garis ini deh. Di time frame H1 ya Bro Jamie dan teman-teman, ini berpotensi pola grafik inverse head and shoulder. Dia harus lewati ini dulu nih. Kalau candle ini tutupnya di atas dari neckline-nya dia, maka akan berpotensi naik. Targetnya sama mana? Nah, tinggi polanya kan terus gitu. Targetnya kurang lebih ke sini. Ya, di H1. Ya, ini ada bullish engulfing yang masih prematur untuk dia kenaikan. Ya. Oke, kalau ada dua skenario, Bro Jamie, jika dia koreksi ke sini, boleh melanjutkan buy karena dampak dari bullish engulfing, ya, atau dia breakout ke atas, berarti sudah melewati neckline-nya, sudah melewati fase bearish-nya. Maka kita bisa lakukan aksi buy saat dia koreksi untuk melanjutkan kenaikan sampai atas ini. Oke, ini berpotensi, masih berpotensi inverse head and shoulder. Apa tuh inverse head and shoulder? Inverse head and shoulder adalah pola pembalikan ya dari struktur dua pundak dan satu kepala. Dan kebetulan ini terbalik dinamakan inverse. Oke. Nah, kita masuk kepada time frame lebih kecil, M30 ya. Favoritnya Bro Jamie ini, M30. Nah, di sini ada MA200 dan berbarengan dengan area demand atau candle merah ini turun ke bawah. Ya, ini kan jadi area demand. Ya. Nah, MA200 bertindak sebagai support dan stop loss-nya di bawah sini nih. Ya. Jadi harga berpotensi dia akan menguji ke sini. Targetnya kemana? Oke, kita bikin sebuah skenario entry ya, skenario entry support resist entry SLTP dengan risk reward ratio. Oke, ini sebagai entry, stop loss-nya bisa di sini. Ini ada tiga tahap ya. Stop loss bisa di sini atau bisa di sini. Hitung mana yang lebih masuk. Stop loss di sini 25 poin, stop loss di sini ya kurang lebih 50 poin. Nah, pilih mana Bro Jamie? Untuk stop loss dulu loh. Antara di sini 25 poin atau di sini 50 poin. Kira-kira milih mana, Bro? Responnya dong. 50 poin, Coach. 50 poin, oke. Berarti targetnya pun juga kita bikin 1:1 ya. Enter di sini nih. Nah, dasarnya dari sini nih, ini. Nah, ini tutupnya. Ya. Ini low ini jadi dasar untuk risk reward ratio. 50 poin segini, 50 poin kalau 0,1 $50 ya. Rekan-rekan ya. Nah, targetnya 1:1 di sini. Satu banding 2-nya itu di sini. Nah, di mana? Ini ada resisten. Boleh. Nah,
Ini ya. Jadi kalau kita rencanakan entry, stop loss-nya dulu. Sell masih jalan 76, oke, berarti ya siap-siap saja kalau ada pembalikan terutama H1 atau di H4 di sini ya. Ini adalah sebuah psikologi market. Psikologi itu bisa benar, bisa saja benar market itu akan melanjutkan turun, bisa juga gagal. Karena memang penurunan itu bisa juga sampai sini 61,8, hanya waspada saja kalau misalkan ada posisi sell, jaga SL-nya seperti yang kita sudah pelajari di trading santai premium, di mana SL plus itu kita perlakukan. Ya. Dikhawatirkan harga berbalik arah ke atas karena efek Omicron ini diabaikan, jadi risk appetite atau aset resiko ini bisa berdampak naik karena mendekati dari meeting OPEC ya. 762 itu adalah lumayan di sini nih. 762 nih. Ya, ini ya di resisten ini. Jadi kurang lebih sekarang masih positif 28 poin. Nanti kalau di sini sebagai intraday boleh ambil 50 poin ataupun juga sampai sini. Kurang lebih sini ya. Ini adalah area demand-nya. Atau di sini karena gap ini udah tertutup. Tapi kalau gap ini ditembus lagi ya sampai sini 7519, maka dijaga ya, dijaga SL-nya, SL plus ya, jika memang harga strukturnya sudah tembus ini. Oke. Dan di sini bisa saja potensi naik. Nah, untuk sell-nya itu di mana? Tunggu lagi di atas. Karena ini masih dalam perjalanan proses menuju ke bawah. Oke. Nah, berarti nanti kalau strukturnya itu sell kan di sini. Ini potensi jika resisten ini nggak ditembus, ini kan ada bearish pin bar nih. Ya, ini ada bearish pin bar. Ya. Bearish pin bar ini nggak ditembus, maka strukturnya itu akan turun. Akan tertahan di sini. Waspada di sini ada 76, ada MA 200. Ya. Tapi kalau misalkan ini didorong oleh pasar ke bawah, yaitu oleh reaksi seller yang kuat, ya berarti targetnya sampai sini. Karena range-nya ini berpotensi akan menjadi sebuah pergerakan sepekan ke depan menjelang rapat OPEC. Oke, seruput lagi ya, kopinya tinggal dikit. Mantap. Oke, jadi sekali lagi market review dan outlook ini kita lakukan secara live ya, dan ini bisa dipertanggungjawabkan di mana letak untuk entry exit-nya pun juga jelas dengan data-data teknikal yaitu support and resistance yang pernah terjadi. Dan acara ini, program ini saya lakukan di GK Invest atau PT Global Capital Investama Berjangka sebagai broker pendukung ya, untuk saya melakukan transaksi, untuk saya melakukan edukasi, di mana edukasi ini sangat penting untuk para masyarakat bahwa industri ini adalah bisa dijadikan sebuah bisnis, ya, bukan jadi sebuah coba-coba atau sebuah ini ya perjudian ya, bukan ya. Oke, kita masuk kepada Dow Jones ya. Dow Jones masih dalam kondisi bullish, waspada saja. Ini udah ada rejection. Oke, dalam rejection ini saya lakukan, jika dia turun, ini saya hapus dulu. Ini saya jadikan candle punya target ya. Candle punya target, jadi boleh sell, targetnya turun ke bawah sini. Ya. Walaupun masih ada pergerakan naik, karena struktur swing high, swing low-nya itu semakin meningkat dan tertahan di sini berpotensi double top. Ya. Jadi candle yang merah ini atau bearish pin bar ini, ya, saya buat sebuah Fibonacci. Nah, kita bisa menentukan target dari candle ini sampai seberapa turunnya. Oke, letak untuk sell-nya itu di sini di 50%, ya.
Mungkin kalau ini terlalu sempit, kita mundur ke bawah di H4. Nah, letaknya di sini 50% boleh untuk sell, atau misalkan teman-teman mau coba entry sell lagi di sini, boleh. Ya. Ini ada spinning top, bearish spinning top, ya. Kecil, yang akan menandakan bahwa pasar masih menunjuk keraguan-raguan ya, untuk naik. Maka jika memang candle ini tutupnya di bawah, akan berpotensi turun. Sampai mana? Biasanya itu sampai minus 100 dari penarikan Fibonacci ini. Nah, penarikan Fibonacci ini berdasarkan dari bearish pin bar ini, bukan dasar dari tebak-tebakan atau asal tarik, enggak. Jadi candle ini kita akan tentukan target dan juga kita akan tentukan entry serta tentukan level exit. Exitnya di mana? Di atas ini atau di atas ini boleh. Exitnya di atas ini kalau untuk sell, ya. Lalu targetnya itu adalah minus 100. Bagi yang ingin swing trading, bagi yang ingin daily trading, targetnya mungkin tidak terlalu jauh, ya, karena ini adalah sebuah berpotensi bearish tracing weight atau bearish flag ya. Saya pakai ini aja deh, Ekibistan Channel. Oke. Jadi selama harga masih di dalam rentang ini, masih Anda buat copi-copi yang tadi istilahnya ya, bisa bergerak di dalam rentang ini. Tapi kalau dia breakout ke bawah, boleh kita lakukan untuk sell, targetnya itu adalah tadi sampai minus 100 ini. Atau kalau intraday targetnya sampai bawah sini. Intraday atau daily trade ya. Jadi bawah sini ini ada area demand ya. Ada support yang akan berpotensi menahan. Tekniknya sama kok. Technical analysis saham maupun valuta asing ya sama. Nah, ini ada bearish ini ya. Di time frame H1 ada dot plot cover. Apa tuh dot plot cover? Pola pembalikan candle lawan dari bullish piercing. Dot plot cover ini berada pada 50% Fibonacci, maka bisa saja berpotensi dia melanjutkan turun, ataupun juga jika Anda melakukan sell, bisa saja dia naik dulu ke atas lagi sini. Ada dua pilihan. Bisa saja dia lanjut turun ke sini. Di sini titik pembalikannya bisa saja dia tembus, atau Anda menunggu sell-nya di atas ini. Harga masih dalam rentang sempit. Harga masih di dalam rentang channel ekibistan, atau mungkin juga berpotensi bearish flag ya, atau bearish penurunan. Oke, jadi rentangnya adalah boleh di sini untuk sell, atau boleh di atas ini untuk sell 61,8%. Dengan target untuk daily trade di minus 27,2% atau 36.300. Jika swing trade boleh ditargetkan ke 36.072. Nah, inilah target untuk penurunan Dow Jones. Tetapi jika dia breakout, maka kenaikannya bisa mencapai satu ya, karena hijau ya. Kenaikannya bisa mencapai ke 36.800 sampai ke 37.000. Tapi ini terlalu jauh ya. Kita lihat dalam satu pekan ke depan dulu aja. Sepekan ke depan ini potensinya adalah ke sini. Kita ingin manfaatkan entry-nya di sini atau di sini nih, copi-copinya nih, rentang ini. Rentang dari pergerakan range harga. Oke, di dalam Ekibistan Channel ini bisa jadikan arena untuk entry ya. Di mana letak exitnya pun juga jelas. Jika Anda entry di sini, buy di sini, stop loss-nya di bawah sini. Ya. Ini di dalam rentang ini mohon hati-hati karena market masih tergolong sideways. Oke, kita masuk ke Nasdaq. Kurang lebih sama Nasdaq ya. Nasdaq sudah ditandai oleh pin bar ya. Bearish pin bar di sini
Gravestone Doji ya. Gravestone Doji ini di sini juga ada bearish engulfing, dan ini sebagai letak untuk entry sell atau mencari peluang sell pada time frame kecil dengan batasan kerugian di atas ini, batasan stop loss-nya di atas ini ya, dari di atas bearish engulfing maupun di atas ini Gravestone Doji. Targetnya kurang lebih sampai sini. Kenapa sini? Ini ada resisten yang berpotensi jadi support. Oke, ini saya hapus. Kita mundur ke D1. Nah, ini ada bottom yang sama ya, double bottom. Bisa saja dia turun di bawah sini. Oke, silakan. Ini sini ya. Bisa saja di sini double bottom ini untuk entry buy, dan juga bisa saja dia melanjutkan kenaikan. Nah, waspada nih. Ini waspada pada time frame H4 terbentuknya sebuah pola grafik bullish flag ya. Nah, ini bisa saja dia bergeraknya dalam rentang ini. Dalam hari ini ya. Bisa saja dia naik ke atas ini dengan batasan stop loss di bawah sini. Bisa saja dia breakout. Kita hitung sudah berapa titik? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Di time frame H4 ini titik 1, ini titik 2, ini titik 3, titik 4, dan berpotensi menuju titik 5. Ya. Titik 5 ini adalah titik dari pergerakan akhir ya, dalam sebuah gelombang di dalam rentang channel. Nah, ini ada pembelajarannya. Dalam Elliott Wave ini ada 5 gelombang. Dan kebetulan ini adalah impulsnya. Kenapa kok saya tentukan di sini? Berawal dari titik 1 di sini, reversalnya. Kenapa kok 2 di sini? Ini lebih rendah. Ini 3, lebih tinggi daripada ini. 4-nya mana? Ini. Kenapa nggak sini? Ini lebih rendah. 5-nya mana? Berpotensi di sini. Jadi Nasdaq masih rentangnya range sempit di dalam rentang channel bullish flag. Bisa saja begitu dia breakout, melanjutkan naik ke resisten 16766. Dalam jangka pendek pun juga sama ya, di time frame 1. Jadi bisa saja di sini saya rapikan lagi. Ini sebagai batasan gelombang selanjutnya ini ya. Maka bisa dia berpotensi menguji ke titik 5 di dalam channel equidistant ya. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, jadi kalau misalkan rekan-rekan mendapatkan sebuah gelombang wave di dalam channel naik atau turun, ya, ini ditentukan ada 5 wave yang bisa jadikan kesimpulan apakah tanda-tanda dia breakout dari channel ini atau belum. Ya, sekarang market masih di dalam rentang. Berarti kalau kita entry choppy-choppy, kita dijadikan peluang daily trade atau trading harian ya. Tetapi jika dia breakout ke atas ke titik 5 dia tembus, maka disitulah kesempatan untuk impuls atau melakukan swing trading, menahan posisi sampai panjang sini ya. Nah, mengacu dari time frame H4 yang lebih detailnya nih. Oke. Saya kasih bonus terakhir dan terakhir ya, Bitcoin ya. Jadi kesimpulan di Nasdaq ini masih dalam kondisi bullish ya. Berpotensi koreksi ke sini dan masih melanjutkan naik ke atas ini. Karena Nasdaq ini berisi dari saham-saham teknologi yang bisa jadi acuan kenaikan yang sangat tinggi. Tren pasar Nasdaq masih naik. Ya, sekali lagi, tren pasar itu bukan garis lurus, ada potensi gelombang-gelombangnya. Potensi untuk reversal belum terlihat, tapi kenaikan dalam retracement-nya masih berpeluang. Oke. Untuk Bitcoin, kita lihat Bitcoin sendiri dalam pergerakan weekly sudah terbentuk double top dan sudah breakout dari level resisten ini dan berpotensi melanjutkan turun ke 32.000. Jadi mohon hati-hati bagi Anda yang ingin invest secara fisik, dan fisik ya, secara spot market, untuk Bitcoin itu lebih baik bersabar ke 32 ribuan atau 30-an ribu ini.
Ini ada area demand di mana weak rejection di sini akan berpotensi menjadi support. Tetapi jika Anda yang memang trading derivatif Bitcoin bisa melakukan aksi sell dari pergerakan gelombang di resisten yang sudah kita tentukan seperti kita melakukan technical analysis pada siang hari ini. Ya, waspada saja untuk pembelian spot market di Bitcoin ya karena harga masih berpotensi turun ya, melawan dolar Amerika Serikat atau melawan indeks dolar. Bitcoin ini bisa saja berpotensi melemah. Oke, rules entry kita tetap pada buy di support, sell di resisten, input stop loss dan taking profit, lalu gunakan money management yang ideal ya. Oke, itu aja dari saya. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan? Silakan. Oke, jika tidak ada pertanyaan, sekali lagi mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan atau kata-kata yang sulit diterjemahkan. Sekali lagi, semoga apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat dan jadi berkah atau berkat untuk kita semuanya. Dan semoga kita selalu sehat jasmani rohani, ya, selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita selalu trading dengan fokus dan menjalankan prosesnya itu tidak terburu-buru, dan tujuan kita adalah membentuk bisnis kita sebagai bisnis masa depan ini dengan karakter atau background kita dengan baik. Ya, itu aja dari saya. Terima kasih. Ya. Untuk belajar lebih silakan kontak saya lah. Ya, terima kasih untuk kita semua dan sampai berjumpa pada kelas-kelas GK Invest selanjutnya. Silakan menghubungi sales Anda untuk mendapatkan sebuah bimbingan ataupun juga pelatihan khusus ya untuk bersama GK Invest ya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Selamat siang dan salam trading santai yang disponsori oleh PT Global Capital Invest Tambah Berjangka. Terima kasih dan sampai jumpa. Thank you. Thank you, Coach. Sama-sama. Terima kasih, Coach.